Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi kami tentang rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus, serta penggunaan rumus-rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut, sudut rangkap dan sudut pertengahan dalam penyelesaian identitas trigonometri. Sebagaimana materi kami diberikan oleh dosen kami, yaitu Ibu Tanti Jumayussaroh Siregar MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah trigonometri. Dalam penjelasan materi akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama, saya sendiri, King Abdul Aziz Nasution selaku pemateri pertama. Selanjutnya, Astuti Handayani selaku pemateri kedua. Selanjutnya, Maulidia Dilantikili selaku pemateri ketiga. Selanjutnya, Sai Frida Rezeki selaku pemateri keempat. Dan terakhir, Dalifa Alifia selaku pemateri kelima. Rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. A. Rumus penjumlahan sinus dan kosinus. Rumus penjumlahan sinus dan kosinus dapat digunakan ketika penjumlahan atau selisih sudut merupakan sudut istimewa. Misalnya, jika Anda ingin mengetahui nilai dari sudut 75 derajat, maka Anda bisa memperolehnya dari hasil penjumlahan sudut 60 derajat ditambah dengan 15 derajat, ataupun dengan mengurangi sudut istimewa 90 derajat dengan 15 derajat. Berikut ini rumus penjumlahan sinus dan kosinus yang bisa kamu gunakan untuk menyelesaikan berbagai soal trigonometri. Rumus-rumus penjumlahan sinus dan kosinus ini dihasilkan dari rumus perkalian sinus dan kosinus yang telah kita pelajari sebelumnya, dan dapat diubah menjadi rumus penjumlahan sinus dan kosinus dengan cara ruas bagian kiri diubah menjadi ruas bagian kanan dan sebaliknya, sehingga kita peroleh sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa dikurang beta sama dengan 2 sin alfa cos beta untuk persamaan pertama. Selanjutnya, cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa dikurang beta sama dengan 2 cos alfa dikali cos beta untuk persamaan kedua. B. Rumus pengurangan sinus dan kosinus. Hampir sama dengan penjumlahan sinus dan kosinus, pengurangan sinus juga bisa digunakan ketika penjumlahan dan selisih sudut adalah sudut istimewa. Misalnya, jika Anda ingin mengetahui nilai dari sudut 75 derajat, maka Anda bisa memperolehnya dari hasil penjumlahan sudut 60 derajat ditambah dengan 15 derajat, ataupun dengan mengurangi sudut istimewa 90 derajat dengan 15 derajat. Berikut ini rumus pengurangan sinus dan kosinus yang bisa kamu gunakan untuk menyelesaikan berbagai soal trigonometri. Rumus-rumus pengurangan sinus dan kosinus ini dihasilkan dari rumus perkalian sinus dan kosinus yang telah kita pelajari sebelumnya, dan dapat diubah menjadi rumus pengurangan sinus dan kosinus dengan cara ruas bagian kiri diubah menjadi ruas bagian kanan dan sebaliknya, sehingga kita peroleh sin alfa ditambah beta dikurang sin alfa dikurang beta sama dengan 2 cos alfa sin beta merupakan persamaan ketiga. Selanjutnya, cos alfa ditambah beta dikurang cos alfa dikurang beta sama dengan min 2 sin alfa dikali sin beta sama dengan persamaan keempat. Baik, selanjutnya dengan mengambil beberapa variabel baru, misalnya alfa tambah beta sama dengan A persamaan 5 dan A kurang beta sama dengan B persamaan 6. Maka jika kedua bentuk tersebut kita jumlahkan dan kita kurangkan, akan diperoleh bentuk alfa tambah B sama dengan A, alfa kurang B sama dengan B, ditambah menjadi 2A sama dengan A tambah B, dengan alfa sama dengan A tambah B persamaan 7. Alfa tambah beta sama dengan A, alfa kurang beta sama dengan B, dikurang 2 beta sama dengan A kurang B, menjadi beta sama dengan A kurang B. Selanjutnya,
Substitusikan persamaan 5, 6, 7, dan 8 ke persamaan 1, 2, 3, dan 4 sehingga diperoleh sin A tambah B tambah sin A kurang B sama dengan 2 sin A dikali cos B. Misal, alfa sama dengan A tambah B, beta sama dengan A kurang B, sehingga alfa tambah beta sama dengan 2A menjadi A sama dengan 1/2 dikali alfa tambah beta. Dan alfa tambah beta sama dengan 2B menjadi B sama dengan 1/2 alfa tambah beta. Substitusikan nilai A, B, alfa, dan beta pada rumus perkalian sinus dan kosinus, sehingga sin alfa tambah sin beta sama dengan 2 sin 1/2 dikali alfa tambah beta cos 1/2 alfa kurang beta. Cara pensubstitusian untuk pengurangan dalam sinus dan kosinus. Sin A tambah B sama dikurang sin A kurang B sama dengan 2 cos A kali sin B. Misal, alfa sama dengan A tambah B, beta sama dengan A kurang B, sehingga alfa tambah beta sama dengan 2A menjadi A sama dengan 1/2 kali alfa tambah beta, dan alfa tambah beta sama dengan 2B menjadi B sama dengan 1/2 alfa kurang beta. Substitusikan nilai A, B, alfa, dan beta pada rumus perkalian sinus dan kosinus, sehingga sin alfa kurang sin beta sama dengan 2 cos 1/2 dikali alfa tambah beta dikali sin 1/2 kali alfa kurang beta. Dari pensubstitusian di atas, maka diperolehlah bentuk rumus dari penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Berdasarkan rumus-rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirangkum sebagai berikut. Untuk rumus penjumlahan sinus ialah sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin setengah A tambah B dikali cos setengah A kurang B. Untuk pengurangan sinus, rumusnya ialah sin A dikurang sin B sama dengan 2 cos setengah A tambah B dikali sin setengah A kurang B. Untuk penjumlahan kosinus, rumusnya ialah cos A ditambah cos B sama dengan 2 cos setengah A tambah B dikali cos setengah A kurang B. Untuk pengurangan kosinus, rumusnya ialah cos A dikurang cos B sama dengan 2 sin setengah A tambah B dikali sin setengah A kurang B. Berikut contoh soalnya. Nyatakan tiap bentuk berikut dalam bentuk yang paling sederhana. Untuk yang A, sin 110 derajat ditambah sin 70 derajat. Bentuk ini merupakan bentuk penjumlahan dari sinus, sehingga kita menggunakan rumus yang sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin setengah A tambah B dikali cos setengah A kurang B, sehingga 2 sin setengah sin 110 derajat ditambah sin 70 derajat dikali cos setengah buka kurung 110 derajat dikurang 70 derajat sama dengan 2 sin setengah dikali 180 derajat dikali cos setengah 40 derajat sama dengan 2 sin 90 derajat dikali cos 20 derajat. Untuk sin 90 derajat nilainya adalah 1, sehingga 2 dikali 1 dikali cos 20 derajat sama dengan 2 cos 20 derajat. Jadi sin 110 derajat ditambah sin 70 derajat sama dengan 2 cos 20 derajat. Untuk yang B, sin 55 derajat kurang sin 35 derajat. Bentuk ini merupakan bentuk pengurangan dari sinus, sehingga kita menggunakan rumus sin A dikurang sin B sama dengan 2 cos setengah A tambah B dikali sin setengah A kurang B, sehingga 2 cos setengah
buka kurung 55 derajat ditambah 35 derajat dikali sin setengah 55 derajat dikurang 35 derajat sama dengan 2 cos setengah dikali 90 derajat dikali sin setengah 20 derajat sama dengan 2 cos 45 derajat dikali cos 10 derajat. Untuk cos 45 derajat nilainya ialah setengah akar 2, sehingga 2 dikali setengah akar 2 sin 10 derajat sama dengan akar 2 sin 10 derajat. Jadi sin 55 derajat dikurang sin 35 derajat hasilnya adalah akar 2 sin 10 derajat. Contoh soal 2. Nyatakan tiap bentuk berikut ke dalam bentuk yang paling sederhana. Yang A cos 110 derajat ditambah cos 70 derajat. Yang B cos 55 derajat ditambah cos 35 derajat. Untuk penyelesaiannya, yang A cos 110 derajat ditambah cos 70 derajat sama dengan 2 cos setengah dikali 110 derajat ditambah 70 derajat cos setengah dikali 110 derajat dikurang 70 derajat sama dengan 2 cos setengah dikali 180 derajat dikali cos setengah dikali 40 derajat sama dengan 2 cos 90 derajat dikali cos 20 derajat sama dengan 2 dikali 0 dikali cos 20 derajat sama dengan 0. Jadi cos 110 derajat ditambah cos 70 derajat sama dengan 0. Yang B cos 55 derajat ditambah cos 35 derajat sama dengan minus 2 sin setengah dikali 55 derajat ditambah 35 derajat dikali sin setengah dikali 55 derajat dikurang 35 derajat sama dengan minus 2 sin setengah dikali 90 derajat dikali sin setengah dikali 20 derajat sama dengan minus 2 cos 45 derajat sin 10 derajat sama dengan minus 2 dikali setengah akar 2 sin 10 derajat sama dengan minus akar 2 sin 10 derajat. Jadi cos 55 derajat ditambah cos 35 derajat sama dengan minus 2 akar 2 sin 10 derajat. Selanjutnya penggunaan rumus-rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut angka dan sudut pertengahan dalam penyelesaian identitas trigonometri. Dalam mempelajari rumus-rumus mengenai identitas trigonometri, maka kita telah mengetahui bagaimana mempelajari identitas trigonometri dengan menggunakan rumus-rumus kebalikan, rumus-rumus perbandingan, rumus-rumus yang menghubungkan perbandingan trigonometri, serta rumus-rumus trigonometri berelasi. Pada pembahasan kali ini, kita akan menggunakan rumus-rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut rangkap dan sudut pertengahan dalam penyelesaian identitas trigonometri. Contoh soal 1, untuk setiap sudut beta tunjukkanlah bahwa 2 sin beta tambah 2 cos beta kuadrat sama dengan 4 dikali 1 tambah sin 2 beta. Penyelesaiannya, kita akan uraikan ruas kiri sehingga didapat bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. 2 sin beta tambah 2 cos beta kuadrat sama dengan 4 sin kuadrat beta tambah 8 sin beta cos beta tambah 4 cos kuadrat beta sama dengan 4 sin kuadrat beta tambah 4 cos kuadrat beta tambah 8 sin beta cos beta sama dengan 4 sin kuadrat beta tambah cos kuadrat beta tambah 4 dikali 2 sin beta cos beta sama dengan 4 kali 1 tambah 4 sin 2 beta sama dengan 4 tambah 4 sin 2 beta sama dengan 4 dikali 1 tambah sin 2 beta. Maka terbukti bahwa 2 sin beta tambah 2 cos beta kuadrat sama dengan 4 dikali 1 tambah sin 2 beta. Contoh soal 2, untuk setiap sudut theta tunjukkanlah bahwa 4 cos theta tambah 2 dikali 4 cos theta kurang 2 sama dengan 4 dikali 2 cos 2 theta tambah 1. Penyelesaiannya, kita akan uraikan ruas kiri sehingga didapat bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. 4 cos theta tambah 2 dikali 4 cos theta kurang 2 sama dengan
16 cos kuadrat theta kurang 4 sama dengan 8 dikali 2 cos kuadrat theta kurang 4 sama dengan 8 dikali 2 cos kuadrat theta kurang 1 tambah 1 kurang 4 sama dengan 8 dikali cos 2 theta tambah 1 kurang 4 sama dengan 8 cos 2 theta tambah 8 kurang 4 sama dengan 8 cos 2 theta tambah 4 sama dengan 4 dikali 2 cos 2 theta tambah 1. Jadi terbukti bahwa 4 cos theta tambah 2 dikali 4 cos theta kurang 2 sama dengan 4 dikali 2 cos 2 theta tambah 1. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.